Puji Tuhan saudara-saudari, mari kita melanjutkan membahas pelajaran hayat kisah para rasul. Kali ini kita membahas bagaimana kelangsungan hidup gereja. Ini terdapat di pasal 4, melanjutkan di pasal 2, di mana para jemaat mereka dengan sehati sejiwa, mereka telah menjaga di dalam pengajaran para rasul dan persekutuan para rasul. Mereka pun juga memecahkan roti dan berdoa di rumah mereka masing-masing. Mereka penuh dengan gembira, sukacita, dan Allah juga menambahkan orang-orang yang percaya dan diselamatkan kepada mereka. Dan jumlahnya semakin bertambah dan bertambah. Saudara-saudari, kita menginginkan penghidupan gereja yang sedemikian. Ya, kaum saleh yang penuh dengan sukacita, sehati, sepikir. Dan sekarang kita melihat kelanjutan dari hidup gereja. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu keadaan yang positif dan keadaan yang negatif. Saudara-saudari, inilah realitas di dalam penghidupan gereja. Kita perlu memperhatikan bersama-sama. Kita perlu meneladani hal yang positif, tapi kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai hal yang negatif terjadi di dalam hidup gereja kita. Di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sorry, di sini katakan segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita tahu ini bukan satu patokan keharusan di dalam kehidupan gereja. Segala sesuatu adalah milik bersama, ini menunjukkan suatu tanda keselamatan Kristus. Ada satu kuasa dari keselamatan Kristus yang luar biasa, yang penuh kuasa, yang menyelamatkan orang-orang percaya dari keserakaan dan kepentingan diri sendiri. Ini adalah satu petunjuk, saudara-saudari, bahwa kuasa keselamatan Kristus melepaskan keegoan kita, melepaskan keterikatan kita terhadap semua hal-hal yang materi. Saudara-saudari, kita perlu mengalami kuasa seperti demikian. Di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara-saudari, di sini para rasul mempersaksikan Kristus yang bangkit. Jadi bukan hanya Kristus yang mati, yang telah menebus, tapi Kristus yang bangkit, yang telah naik, yang telah menjadi Roh Kudus, yang dicurahkan menjadi satu kuasa, ya. Sehingga Kristus yang bangkit ini di dalam penghidupan mereka itu menjadi satu pemberitaan Injil. Dengan demikian mereka hidup dalam anugerah yang melimpah, yang adalah Allah Tritunggal menjadi kenikmatan mereka. Satu sisi mereka menikmati penghidupan gereja penuh dengan anugerah. Di sisi lain mereka juga bersama-sama ya dengan kuasa untuk memberitakan kebangkitan Kristus sebagai Injil. Dan puji Tuhan, Tuhan juga tetap menambahkan orang-orang yang percaya ke dalam jumlah mereka. Lalu kita melihat ciri selanjutnya di dalam keadaan yang positif dari gereja sebermula. Di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Di sini kita melihat contoh seorang yang bernama Barnabas, seorang yang sepenuh hati menjual ladang dan membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Meletakkan di depan kaki rasul-rasul berarti ditundukkan, dilepaskan dari semua keterikatan hal-hal yang materi, tapi benar-benar menyerahkan diri dengan mutlak. Segala apa adanya dirinya diserahkan mutlak di depan kaki para rasul. Ini juga sama. Berarti menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu meneladani sikap demikian. Seluruh diri kita, roh, jiwa, tubuh kita, apa adanya kita
Kita perlu ditundukkan secara mutlak kepada Tuhan. Pun apa yang kita miliki, waktu, tenaga, barang-barang, harta kita, saudara-saudari, perlu juga ditundukkan oleh Tuhan. Sehingga kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Menyerahkan untuk kepentingan Tuhan. Inilah satu keadaan yang positif di dalam hidup gereja. Semoga kita bisa meneladani semuanya ini. Tetapi mari kita melihat ternyata ada juga keadaan yang negatif. Saudara-saudari, di dalam pasal 5, ini adalah mengisahkan mengenai sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Mereka melihat kok ada seorang yang demikian menyerahkan hartanya, lalu mereka ada kemungkinan mereka juga ingin seperti orang itu. Lalu dengan persetujuan ya, Ananias dan Safira, sepasang suami istri ini, lalu mereka menjual ladang milik mereka, tetapi hasilnya sebagian ditahan. Lalu sebagian lagi dipersembahkan, diletakkan di depan kaki para rasul. Dalam hal ini di depan kaki Petrus. Lalu Petrus bertanya, apakah memang sekian yang engkau persembahkan? Tapi jawab Ananias, memang sekian. Akhirnya Petrus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudara-saudari, seorang kaum beriman yang telah diselamatkan, kita melihat ya, di dalam rohnya terdapat Roh Kudus. Di dalam roh kita. Namun di dalam dagingnya masih ada iblis yang dapat menipu dan menggoda dia. Jadi saudara-saudari, kisah Ananias ini menunjukkan kepada kita, di dalam roh kita adalah kaum beriman yang sudah diselamatkan. Di dalam roh kita ada Roh Kudus. Tetapi ingat, kita juga masih ada daging. Dan di dalam daging ini bercokolasi iblis yang bisa menipu, yang bisa menguasai. Dan hati yang dikuasai iblis itu menunjukkan kepada suatu ambisi untuk memperoleh nama, kedudukan, dan jabatan. Jadi kita melihat saudara-saudari, Ananias ini ternyata ingin mendapatkan kedudukan dengan meniru untuk menjual ladang atau harta ya, lalu dipersembahkan, ditaruh di depan kaki para rasul. Tetapi ambisi ini yang membuat hati Ananias ini dikuasai oleh iblis sehingga dia menahan hasil penjualannya itu dan mengaku bahwa seluruhnya sudah dipersembahkan. Maka Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa tahu bahwa Ananias telah mendustai Roh Kudus. Ananias dan Safira ini memiliki ambisi untuk reputasi dengan menjual segala sesuatu bagi gereja. Maka setelah Petrus mengatakan, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Maka segera Ananias mati. Dan dikatakan datanglah orang-orang muda, ya puji Tuhan di dalam gereja ada orang-orang muda saat itu yang segera mengafani mayat itu lalu mengusungnya keluar dan menguburnya. Saudara-saudari, kita perlu mewaspadai bahwa di dalam daging kita masih ada ambisi. Ya, ambisi ini perlu kita datang kepada Tuhan. Ambisi ini perlu dimatikan melalui salib Kristus, melalui firman Tuhan. Kita harus sadar saudara-saudari bahwa ambisi dapat menghasilkan kematian. Baik kematian rohani maupun kematian jasmani. Kematian rohani bisa ditunjukkan dengan tidak ada cita rasa, sukacita, damai sejahtera yang di dalam. Mungkin semua ibadah, semua pujian hanya sampai di mulut saja. Tapi tidak ada sampai kepada hadirat Tuhan. Sehingga merasakan hadirat Tuhan hadir, merahmati. Ini adalah satu ciri kematian rohani. Pun juga bisa berupa kematian jasmani. Seperti kasus Ananias dan Safira. Saudara-saudari, kita sungguh mohon rahmat Tuhan. Supaya hidup gereja kita ini benar-benar murni, bersih. Dikuasai oleh Roh Kudus.
bukan hati yang dikuasai oleh iblis. Dosa mendustai Roh Kudus adalah menipu gereja untuk mendapatkan nama bagi diri sendiri dengan berdusta. Saudara-saudari, semoga Tuhan merahmati kita, menghindarkan kita dari semua ambisi. Saudara-saudari, Anda dan saya hanya debu tanah yang karena rahmat Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengubah kita menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Di dalam hal ini kita juga perlu berjaga-jaga. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, hancurkan semua ambisi, ketamakan, hal-hal yang untuk mencari nama ataupun mencari yang lain di luar nama Tuhan. Saudara-saudari, kematian Anania dan Safira ini dikatakan di dalam ayat Alkitab, Kisah Rasul pasal 5, itu mendatangkan ketakutan kepada gereja. Ini menunjukkan bahwa gereja bukanlah hal yang remeh. Gereja yang adalah kaum beriman, ini adalah orang-orang yang serius kepada Tuhan, mutlak kepada Tuhan, berjaga-jaga atas semua ambisi. Jangan sampai ambisi ini mengambil tempat kedudukan di dalam hidup kita, terlebih di dalam hidup gereja. Saudara-saudari, Anda dan saya dalam penghidupan gereja, kita hanya mau nama Tuhan, kita hanya mau firman Tuhan, kita hanya mau suplai hayat. Singkirkan semua nama diri, kepentingan diri. Kita hanya mau kepentingan Tuhan. Maka saudara-saudari, kita bersyukur juga tadi katakan di dalam gereja ada orang-orang muda. Orang-orang muda, boleh katakan mereka yang melatih roh, mereka yang segar, mereka yang tidak usang, mereka yang mementingkan kepentingan Tuhan. Perlu orang-orang muda mengusung kematian keluar dari gereja. Ya, kita perlu orang-orang muda hari ini. Mereka yang murni, yang polos, mereka yang perlu digenapi dengan kebenaran, digenapi dengan hayat, dan mereka boleh menjadi tenaga untuk mengusung semua kematian dari gereja. Saudara-saudari, Anda dan saya perlu terus melatih roh menjadi orang-orang muda demikian untuk mengusir semua cita rasa, semua gejala kematian di dalam hidup gereja. Sehingga gereja penuh dengan hayat, penuh dengan kemuliaan Allah. Saya menambahkan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah. Sehingga mohon Tuhan memurnikan kita, menguatkan kita semua di dalam penghidupan gereja. Saudara-saudari, kelanjutan hidup gereja selanjutnya adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan para rasul. Ya, banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Puji Tuhan, kita tahu tanda dan mujizat yang dilakukan para rasul adalah menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bersumber dari Allah, bukan dari manusia. Jadi tanda dan mujizat ini bukan satu pameran yang di luar, ya, tetapi mereka menunjukkan bahwa apa yang para rasul lakukan itu semuanya mutlak dari Allah, bukan dari mereka sendiri. Ya. Selanjutnya, semua tanda dan mujizat haruslah membawa orang percaya dalam persekutuan yang erat dalam penghidupan gereja. Jadi saudara-saudari, apapun yang kita lakukan, satu, kita perlu bersandar kepada Roh Kudus di dalam kemurnian, di dalam kerendahan hati. Tidak ada ambisi, tidak ada opini yang lain, hanya mau Kristus dan gereja. Di sisi lain, apa yang kita lakukan harus memiliki satu tujuan, yaitu membawa semua orang yang telah kita injili, kita rawat, kita bawa mereka di dalam persekutuan yang erat di dalam penghidupan gereja. Sehingga mereka bersama-sama dengan kita semua bisa terbangun bersama menjadi tempat kediaman Allah, menjadi ekspresi Allah, dan inilah yang mendatangkan Kristus kembali untuk menyambut, untuk mendapatkan kita semua sebagai tempat kediaman Allah. Saudara-saudari, di masa pandemi ini, sekali lagi kita perlu saling mengingatkan. Mari kita sama-sama mencari Tuhan, menikmati Tuhan,
Sehingga Anda dan saya benar-benar mengecap hidup gereja di mana penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus. Semoga Tuhan merahmati kita semua, bahwa kita semua adalah bagi kesaksian Tuhan. Amin.